Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan MBKM pada mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SKM MK3. Adapun untuk anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Aulia Putri Sudira, saya sendiri Catherine Natasha Ayunda, kemudian ada Hafiz Akramul Fikri, dan yang terakhir yaitu Zarifna Khairunisa. Adapun untuk judul kegiatan MBKM kelompok 6 yaitu program pendampingan Kelurahan Lampung Bukit menuju Kelurahan Sehat, Sadar Wisata, dan Siaga Bencana. Adapun subjudul pada mata kuliah ergonomi yaitu analisis postur tubuh penambang batu dan pasir di Sungai Kelurahan Lampung Bukit. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan di judul tadi, lokasi kegiatan MBKM kelompok 6 yaitu di Kelurahan Lambung Bukit. Nah, kelurahan ini berada di Kecamatan Pau, Kota Padang, dengan memiliki topografi khas yang didominasi oleh perbukitan dengan variasi ketinggian dan kemiringan tanah. Di antara bukit-bukit tersebut terdapat lembah-lembah kecil dan aliran sungai atau anak sungai yang mengalir di celah-celah bukit. Di next. Next. Nah, adapun sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Lambung Bukit ini bekerja sebagai penambang batu dan pasir. Aktivitas angkat-angkut pekerja tambang batu dan pasir di Sungai Kelurahan Lambung Bukit menunjukkan adanya resiko tinggi terhadap cedera fisik yang dihadapi oleh para pekerja. Di sisi lain, medan di area sungai yang licin, berpasir, dan tidak rata seringkali memaksa pekerja untuk bekerja dalam postur yang kurang ideal yang kemudian bisa memperbesar risiko cedera muskuloskeletal. Nah, untuk itu metode yang kami gunakan yaitu metode REBA. Nah, metode REBA ini kami ambil karena metode ini dapat menilai postur tubuh secara menyeluruh, mencakup bagian tubuh utama seperti leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, serta faktor beban dan kekuatan yang diterapkan selama aktivitas angkat-angkut. Next. Nah, adapun tahap kegiatan yang telah kami lalui yaitu dari tahap persiapan, kemudian observasi dan analisis, dan sedang dalam merancang desain ergonomis. Di next. 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 Nah, untuk pengukuran reba, kami menggunakan aplikasi yang bernama Angle Meter. Balik next. Next. Nah, dalam perhitungan reba ini, kami menggunakan worksheet yang bernama Reba Employee Assessment Worksheet. Body next. Next. Nah, instrumen lain yang kami gunakan bisa dilihat pada layar, yaitu ada kuesioner NBM dan kuesioner penyakit akibat kerja. Body next. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Eh, Materi selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengambilan data. Pengambilan data pada laporan praktik kerja lapangan ini yaitu diambil dari berbagai pekerja pada penambang pasir dan batu melalui analisis serta wawancara pada pekerja khususnya di bidang pengangkutan pasir atau batu. Eh, Pada tabel di bawah ini merupakan hasil pengumpulan data yang dapat dilihat eh, sebagai berikut. Yang pertama, kami mengambil sampel 7 orang pekerja pengangkut pasir dan batu di Kelurahan Lambung Bukit. Yang pertama ada Pak Bento. Pada Pak Bento ini dapat dilihat pada layar bagaimana kondisi fisik eh, tubuh Pak Bento ketika mengangkat pasir. Yang pertama itu kondisi punggung Pak Bento, yaitu membungkuk dengan sudut 51,2 derajat. Pada leher, Pak Bento juga membungkuk dengan sudut 20 sampai 14 derajat, dengan kaki 121,21 derajat, dengan atas agak mengangkat dengan sudut 36,47 derajat, dan lengan bawah agak mengangkat juga dengan sudut 58,18 derajat, dan pergelangan tangan itu menggenggam dengan sudut 17,17 derajat. Yang kedua ada Pak Herman. Pada Pak Herman ini Pak Herman membentuk sudut
agak membungkuk dengan sudut 48,45 derajat. Leher agak membungkuk dengan sudut 11,11 derajat, dan kaki 146,25 derajat. Lengan atas agak mengangkat dengan sudut 65,21 derajat, dengan bawah mengangkat juga dengan sudut 83,30 derajat, dan pergelangan agak menggenggam dengan sudut 18,15 derajat. Yang ketiga ada Pak Siar, eh, dengan sudut punggung 41,9 derajat, sudut leher 12,51 derajat, sudut kaki 156,58 derajat, dan lengan atas agak mengangkat dengan sudut 15,30 derajat, lengan bawah mengangkat dengan sudut 7,45 derajat, dan pergelangan tangan menggenggam dengan sudut 25,13 derajat. Eh, yang keempat ada Pak Jarir. Eh, dengan sudut punggung agak membungkuk dengan sudut 71,3 derajat, leher membungkuk dengan sudut 37,46 derajat, kaki dengan sudut 142,15 derajat, lengan atas mengangkat dengan sudut 22,22 derajat, lengan bawah mengangkat dengan sudut 14,1 derajat, dan pergelangan tangan menggenggam dengan sudut 32,4 derajat. Yang kelima ada Pak Afdal. Pak Afdal, kondisi punggungnya juga membungkuk dengan sudut 53,5 derajat, kondisi lehernya membungkuk dengan sudut 23,58 derajat, sudut kaki 132,28 derajat, lengan atas mengangkat dengan sudut 17,44 derajat, lengan bawah mengangkat dengan sudut 27,5 derajat, dan pergelangan tangan menggenggam dengan sudut 14,70 derajat. Yang kedua, pengolahan data. Pada tabel 2 menunjukkan pengukuran sudut pada salah satu pekerja. Perhitungan postur tubuh ini eh, dapat dilakukan berdasarkan pada penilaian postur tubuh grup A dan grup B dengan metode Reba. Nah, pada tabel 2 ini dapat dilihat yaitu Pak Bento kondisi punggungnya membungkuk dengan sudut 51,2 derajat, leher membungkuk dengan sudut 20,14 derajat, kaki dengan kondisi kaki jongkok dengan sudut 121,21 derajat, lengan atas mengangkat dengan sudut 36,47 derajat, lengan bawah mengangkat dengan sudut 54,18 derajat, dengan pergelangan tangan yaitu menggenggam 17,17 derajat. Yang kedua, pengolahan data. Yang pertama, penilaian postur tubuh riba grup A. Eh, yang pertama yaitu eh, menilai pada postur punggung atau badan. Jika kondisi punggungnya lurus atau 0 derajat, maka mendapat nilai plus 1. Eh, kalau agak membungkuk dengan sudut 0 sampai 20 derajat itu plus 2, dan 20 sampai 60 derajat itu plus 3, serta membentuk sudut lebih dari 60 derajat mendapatkan nilai plus 4. Pada tabel 3 dapat dinilai penilaian skor postur tubuh, postur punggung. Eh, dapat dilihat pada layar dengan totalnya tuh jika badan berputar atau miring ke samping, skor akan ditambah plus 1. Nah, berdasarkan perhitungan sudut Pak Bento ini mendapatkan skor 3 untuk postur punggung karena membentuk sudut 51,2 derajat dengan flexionnya 20 sampai 60 derajat. Yang kedua, menilai pada postur leher. Jika membentuk sudut 0 sampai 20 derajat, maka itu plus 1. Lebih 20 derajat lebih itu mendapat skor plus 2. Pada tabel 4, itu penilaian postur leher. Jika flexionnya 0 sampai 20 derajat, maka mendapatkan skor 1. Flexion lebih 20 derajat, maka skornya 2. Dan extension lebih 20 derajat. Nah, totalnya tuh jika leher berputar atau miring ke samping, skor akan ditambah plus 1, sama seperti postur punggung yang tadi. Yang berdasarkan perhitungan sudut, Pak Bento ini mendapatkan skor 2 untuk skor postur leher karena membentuk sudut 20,14 derajat. Dengan flexionnya lebih dari 20 derajat. Yang ketiga itu menilai pada postur kaki. Jika kondisi kedua kaki lurus, maka skornya plus 1. Jika kondisi kaki salah satu lurus dan salah satu lagi agak bungkuk, itu tuh mendapat skor plus 2. Dan jika
kedua kaki membungkuk dengan sudut 30 sampai 60 derajat, maka ditambah satu. Dan jika sudutnya membentuk lebih dari 60 derajat, maka ditambah dua. Eh, ta- Pada tabel 5 ini merupakan penilaian skor kaki. Nah, postur eh, pada postur kaki, jika kaki itu tertopang atau bobot tersebar merata, jalan atau duduk, maka mendapatkan skor satu. Dan totalnya itu jika lutut atau flexionnya itu 30 sampai 60 derajat, skornya itu ditambah satu. Dan jika kaki tertopang, bobot tersebar merata atau postur tidak stabil, maka mendapat skor 2. Berdasarkan perhitungan sudut tersebut, Bapak Bento mendapatkan skor satu tambah 2 untuk skor postur kaki karena membentuk jongkok dengan kedua kaki sempurna dan lutut flexion lebih besar dari 60 derajat, maka mendapatkan skor plus 2. Pada tabel 6 ini yaitu hasil tabel A, di mana pada leher tadi mendapatkan skor 2, kaki 3, dan skor postur punggungnya 3. Nah, eh, dengan begitu mendapatkan irisan skor 6. Yang tabel 7 yaitu penilaian skor beban. Jika rentang bebannya kecil dari 5 kilogram mendapatkan skor 0. Kecil dari 11 kilogram, eh, ke 5 sampai 10 kilogram skor 1. 11 sampai 22 lbs atau besar dari 10 kilogram dan besar dari 22 lbs mendapatkan skor 2. Dan totalnya itu jika penambahan beban secara cepat atau tiba-tiba ditambahkan skor plus 1. Nah, dari hasil tersebut didapat skor akhir pada tabel A itu skor 6 tambah satu, dikarenakan rentang bebannya itu 5 sampai 10 kilogram, berarti ditambah skornya satu. Jadi tabel A mendapatkan skor 7. Lanjut kita bakalan membahas terkait pengolahan data pada penilaian pada postur tubuh riba grup B. Yang pertama itu kita menilai pada postur lengan bagian atas atau bahu, di mana untuk bagian lengan bagian atas yang sejajar dengan bahu itu dengan sudut 20 derajat itu mendapatkan nilai satu, dengan sudut 20 dan lengan mengarah ke belakang itu dengan skor 2. Selanjutnya untuk sudut 20 sampai 45 mendapatkan nilai 2. Selanjutnya untuk eh, derajat sudut lengan bagian atas atau bahu dari 45 sampai 90 itu dengan skor 3. Dan yang terakhir itu untuk derajat dengan sudut 90 pas itu mendapatkan nilai 4. Next, next moderator. Oke, selanjutnya itu berdasarkan pada perhitungan sudut, Bapak Bento mendapatkan skor 2. Hal ini lantaran skor postur lengan bagian atas membentuk sudut 36 derajat, eh, di mana ini leksiannya itu berada di rentang 20 sampai 45 derajat. Next. Lanjut pengolahan data pada penilaian pada postur tangan lengan bagian bawah atau siku, di mana dengan derajat siku 60 sampai 100 itu mendapatkan nilai satu, serta dari derajat 100 ke atas itu mendapatkan nilai 2, dan dari sudut derajat 0 sampai 60 itu mendapatkan nilai 2. Oke, berdasarkan perhitungan sudut, Bapak, mohon maaf, mungkin di sini ada kesalahan. Bapak Bento mendapatkan skor satu untuk skor postur lengan bagian bawahnya. Hal ini dilantaran Bapak membentuk sudut 54 derajat, di mana flexion di sini itu dari 60 sampai 100 derajat. Next. Baik, selanjutnya itu menilai pada postur pergelangan tangan, di mana untuk rentang 0 sampai 15 derajat itu dapat satu, dan untuk lebih dari 15 derajat itu mendapatkan plus 2. Dan selanjutnya next. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut,
sudut Bapak Bento mendapatkan skor 2 dan ditambah 1 pada postur lengan bagian bawah karena membentuk sudut 54 derajat, di mana flexion di sini melebihi 15 derajat, dan ditambah skor jika pergelangan menyimpang atau berputar ditambah 1. Dan sehingga hasil irisan pada tabel B mendapatkan skor di angka 2. Next. Nah, skor akhir pada tabel B ditunjukkan pada tabel selanjutnya juga, di mana ditambahkan penilaian skor genggaman, di mana dalam dalam gambaran tersebut didapatkan pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal, sehingga ditambahkan nilai 1 sehingga menjadi skornya 3 pada tabel B. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tabel C. Untuk skor akhir pada tabel B yang ditunjukkan pada tabel 11 itu kan 2 tambah 1, di mana pegangan tangan tidak ideal. Jadi dari tabel B mendapatkan skor 3. Pada tabel sebelumnya, pada postur mendapatkan skor 7 untuk grup A dan skor 3 untuk grup B. Maka untuk melihat skor pada grup C, bisa dilihat di tabel 13, di mana irisan dari 7 dan 3 didapatkan 7. Next. Untuk penilaian skor aktivitas, skor dari tabel C yang ditunjukkan dari tabel 13 sebelumnya itu akan ditambahkan dengan skor aktivitas di mana penilaiannya sebagai berikut. Adapun untuk pekerjaan pengangkat penambang batu dan penambang pasir ini ditambahkan aktivitas, yaitu jika pengulangan gerakan dan rentang waktu singkat diulang lebih dari 4 kali per menit, dan juga ditambahkan dengan jika gerakan menyebabkan perubahan atau pergeseran atau postur yang cepat dari posisi awal, jadinya ditambah 2 untuk skor aktivitas. Next. Setelah dilakukan tahapan di atas, tabel 15 merupakan hasil analisis untuk setiap postur tubuh yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko sedang hingga sangat tinggi dan diperlukan tindakan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 15, di mana Pak Bento mendapat skor reba 9 dengan level risiko tinggi dan perlu tindakan segera. Next. Untuk Pak Han mendapat skor reba 7 dengan risiko sedang dan memerlukan tindakan. Untuk Pak Siar mendapat skor reba 8 dengan risiko tinggi dan perlu tindakan segera. Next. Untuk Pak Jarir dapat skor reba 11 dengan risiko sangat tinggi dan memerlukan tindakan saat ini juga. Untuk Pak Afdal mendapatkan skor reba 9 dengan risiko tinggi dan perlu tindakan segera. Next. Untuk Pak Ade dapat nilai skor reba 11 dengan risiko sangat tinggi dan perlu tindakan saat ini juga. Dan terakhir Pak Bujang mendapatkan skor reba 9 dengan risiko tinggi dan perlu tindakan segera. Next. Dengan adanya tingkat risiko pada pekerja ini, peneliti mengusulkan rekomendasi tindakan untuk menghindari keluhan kesehatan pada pekerja. Untuk rekomendasi dapat dilihat pada tabel 16. Yang pertama, Pak Bento, tindakan action levelnya perlu segera dengan masalah punggung terlalu condong ke depan, posisi kaki jongkok. Dengan perubahan yang diperlukan adalah memposisikan punggung tegak dan memposisikan kaki berdiri atau lurus. Untuk Pak Herman, memerlukan tindakan segera dengan masalah posisi lengan terlalu menyiku dan posisi leher berputar. Dengan perubahan yang dibutuhkan adalah memposisikan tangan dengan lurus dan memposisikan leher dengan searah dengan badan. Untuk Pak Siar, tindakan action levelnya perlu segera dengan masalah leher berputar dan juga miring, dengan saran perubahan memposisikan leher searah dengan badan. Next.
Untuk tindakan action levelnya, perlu tindakan saat ini juga dengan masalah posisi terlalu bungkuk, dengan saran perubahan memposisikan punggung tegak dan memposisikan kaki berdiri dengan lurus. Untuk Pak Afdal, perlu tindakan segera dengan masalah posisi punggung membungkuk, posisi leher dan kepala condong ke depan. Dengan saran perubahan memposisikan punggung lurus, memposisikan leher dan kepala tidak terlalu condong ke depan. Untuk Pak Ade, perlu tindakan saat ini juga dengan masalah punggung terlalu condong ke depan dan posisi lengan terlalu menyiku, dengan saran perubahan memposisikan punggung tegak dan memposisikan tangan dan lengan secara lurus. Untuk Pak Bujang, perlu tindakan segera dengan masalah posisi lengan atas selalu mengangkat dan menekuk, dengan saran perubahan memposisikan lengan dengan lurus. Next. Adapun dari hasil analisis dengan menggunakan REBA, ditunjukkan adanya risiko tinggi hingga sangat tinggi pada beberapa pekerja penambang, di mana skor yang diperoleh mengindikasikan perlunya investigasi lebih lanjut dan tindakan perbaikan segera, di mana upaya perbaikan yang dapat dilakukan mencakup penyesuaian alat kerja sesuai prinsip ergonomi, pengorganisasian jam kerja, dan pemberian waktu istirahat untuk memulihkan kelelahan otot. Selain itu, peregangan atau latihan ringan selama pekerjaan dapat membantu mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Next. Adapun berdasarkan hasil analisa risiko ergonomis pada pekerjaan penambang batu dan pasir di Kelurahan Ambu Bukit ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Salah satu langkah penting adalah menyediakan fasilitas kerja yang ergonomis seperti alat angkut dan perlengkapan yang mendukung postur tubuh lebih baik selama bekerja. Selain itu, pengorganisasian jam kerja perlu diatur sedemikian rupa agar terdapat waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kelelahan fisik. Edukasi pada pekerja tentang pentingnya menjaga postur tubuh yang benar selama bekerja juga harus diberikan, termasuk pelatihan untuk melakukan peregangan sederhana di sela-sela pekerjaan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan risiko gangguan muskuloskeletal dapat diminimalkan sehingga kesehatan dan produktivitas kerja dapat terjaga. Mungkin sekian dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.